wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Suci Wulansari, dan rekan saya, Windy Prastikasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi lembaga wakaf. Baiklah, materi pertama yaitu konsep dasar. Kata wakaf, jamaknya auqaf, itu mengandung arti mencegah atau penahanan. Sementara hasil manfaatannya itu digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata bahasa Arab waqafa yang artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah syara ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya itu tetap utuh. Baiklah, materi kedua yaitu sejarah perkembangan wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ialah wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Sya'bah dari Amir bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin menyatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor menyatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Windy Prastikasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Pada dasarnya, suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik mencakup masalah peruntukan atau penggunaan lain, seperti disebut dalam bab 4 pasal 40 dan 41 ayat 1. Dalam pasal 40 dinyatakan secara tegas bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Materi selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Visi, misi, dan strategi Badan Wakaf Indonesia. Visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Baiklah, itulah materi dari kelompok 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.